expect us. Saya boleh nanya-nanya Mas Kulut, nama asli siapa? Siang keras? Lutfi. Mas Lutfi. Oke. Jadi jenengan itu mengundang secara pribadi itu apakah izin ketua ranting maupun ketua rayon? Mengapa tidak izin? Karena personal. Oh, personal. Apakah itu personal acara jenengan? Nah, itu bukan acara personal jenengan ya. Jadi acara ini kan harus mengetahui ketua ranting dan ketua rayon. Jadi apakah jenengan ini punya power atau punya jabatan khusus sehingga mengundang Pak Jakaria dan korlap-korlapnya? Tidak. Jenengan tidak punya jabatan khusus. Lantas visi misi apa kok sampai mengundang Pak Jack sama korlap-korlapnya? Merakatkan persedururan. Oh, itu visinya jenengan ya. Jadi merasa sampai sebagai seorang panglima gitu. Ya, pokoknya saya intinya pribadi saya Itu visi misi sampai pribadi. Nah, kalau menurut jenengan pripun Mas? kalau seperti itu tidak benar, Mbak. Iya. Karena itu bukan ranahnya dia. Iya. Bukan ranahnya dia. Kalau menurut jenengan pripun Mas? Kalau dia ini ingin menyatukan bahwa berita pelintiran ini ya, saya bilang berita pelintiran karena tidak sesuai dengan fakta dan realita malam itu. Karena malam itu memang korlap hadir, tapi tidak ada pamter ya, saya tegaskan tidak ada pamter. Tapi di berita dinyatakan bahwa antara korlap dan pamter itu menyatu di situ. Dunia ini tempat meninggal, bukanlah tempat kita tinggal. Kita semua kan kembali padanya. Nyawiji yang bagaimana yang maksud sampean inginkan? Di situ nggak ada pamter loh ya. Tentu kita ingin kembali guyub rukun dengan siapapun yang pernah dikejar sebagai warga PSHT. Rasa kebersamaan kita, rasa persaudaraan kita, inilah yang harus kita jaga bersama-sama. Selama matahari masih bersinar, selama bumi masih dihuni manusia, selama itu pula persaudaraan Setiahati Ternate akan jaya abadi. Jelas jenengan bisa melihat nggak ada pamter. Yang ada korlap, yang ada loyalis, ya. Jadi ibarat korlap sama loyalis ini beda loh, Mas. Ya, loyalis ini beda. Korlap itu komunitas, Mas. Ya, kalau jenengan ingin menyatukan sebuah komunitas dengan PSHT, itu saya rasa kayaknya impossible. Maka organisasi tertulis sekedar, bukan tertumbuh pada organisasi. Karena pernah satu saat Esatra itu tanpa organisasi juga jalan. Iya. Itu sudah dibuktikan waktu dulu itu Surabaya, Mojokerto, Madiun, Solo, Jogja itu tanpa organisasi jalan. Dengan persaudaraan, Mas Maji. Iya, dengan persaudaraan. Yang penting ada rasa persaudaraan di antara kita itu tertutup. Dunia Pancasilanya menjadi katanya utuh. Diajak untuk mendekatkan diri pada Allah Ta'ala, itu tujuan utama. Kecuali masing-masing pribadi ada prosedur untuk kembali ke pusat Madiun dengan mengikuti prosedur gitu ya Mas. Nah seperti itu. Ya kita tinggal duduk bareng, ngerembuk piye penake di dalam mengelola organisasi kita ini supaya ke depan ini bisa berjalan lebih baik lagi. Jadi menurut jenengan bagaimana kok sampai bisa punya visi misi ingin menyatukan ya? Organisasi itu landasannya jelas, yaitu di ADART. Yang namanya organisasi punya aturan, dan aturan itulah yang kita jadikan dasar bagaimana kita menjalankan organisasi PSHT ini. Ada beberapa prinsip yang harus menjadi pegangan kita bersama. Yang pertama di mukadimah itu ditegaskan bahwa organisasi kita ini
untuk menjadi ikatan persaudaraan antara warga Setia Hati. Sebagaimana kita ketahui, Setia Hati yang awalnya dirintis oleh Eyang Surodwiryo, kemudian Eyang Hadjoutomo sebagainya, itu muncul beberapa kelompok, dan itu adalah saudara keluarga besar kita. Kemudian di dalam anggaran dasar ditegaskan tujuan kita berorganisasi, yaitu untuk ikut memayu Hadinegawono. Gampangnya, untuk memayu Hadinegawono itu keberadaan kita baik sebagai individu maupun sebagai organisasi harus bisa memberi manfaat bagi keluarga kita, bagi masyarakat di sekitar kita, bagi bangsa dan negara Indonesia. Nah, supaya kita bisa memberi manfaat, maka di dalam proses latihan arahnya adalah untuk membentuk atau mendidik manusia agar bisa berpikir, tahu benar dan salah. Jadi jelas ini garisnya. Jadi satu sebagai ikatan antar warga, sebagai pembawa dan pemancar cita. Tujuannya ikut memayu Hadinegawono. Gampangnya memberi manfaat bagi kehidupan kita pribadi, kehidupan keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Jalannya kita semua, baik sebagai warga, sebagai pengurus, harus mengajak serta para siswa, para junior kita, para sesama kita, agar bisa berperilaku berbudi luhur, tahu benar dan salah. Nah, itu idealnya. Tapi di dalam proses perjalanan kita ini selalu menghadapi, ya, ada yang namanya cobaan, ada yang rintangan, ada yang namanya tantangan. Itu bagian dari proses untuk mendewasakan kita di dalam organisasi. Jadi kita nggak perlu mempermasalahkan, misalnya muncul dualisme, ya nggak masalah. Di dalam proses latihan kita kan juga diajari sambung persaudaraan, ya kan, untuk menguji keterampilan kita, kemampuan kita di dalam menghadapi masalah, menguji kemampuan dan keterampilan kita dalam mengatasi masalah. Ini harus kita hadapi, harus kita atasi secara bersama-sama. Dan yang paling penting, kita harus punya kesadaran penuh bahwa mereka adalah saudara kita. Karena yang pertama tadi, kita mengembangkan organisasi sebagai ikatan antar warga Setia. Jadi jangan sampai terbersih di dalam hati dan pikiran kita ini seolah-olah menghadapi musuh. Enggak. Kita ini sedang, ya, sambung persaudaraan lah, gampangnya gitu. Jadi kita harus enjoy, harus, ya, senang bahwa dia ada saudara kita yang akan mencerdaskan kita, yang akan mempercepat proses pendewasaan kita di dalam mengelola organisasi. Itu yang penting bagi kita semua. Nah, mudah-mudahan dengan sikap yang demikian, kita ini ya tetap senang, tetap ayem, tetap adem gitu ya. Nggak perlu emosi, nggak perlu marah. Yang namanya bangun persatuan itu memang harus jauh dari emosi yang berpotensi mengganggu hubungan persaudaraan kita.
kecuali jenengan itu ketua umum lah ya, menyatukan. Oke, kecil ya. Terus gimana? Coba saya minta klarifikasi dari jenengan. Dalam arti visi misi jenengan ingin menyatukan Korlap dan Pamter. Di situ nggak ada Pamter ya, saya tegaskan nggak ada Pamter. Kalau saya tidak menyinggung soal yang saya anggap personal partai saya. Tapi yang datang itu komunitas bukan? Ya itu kan di luar juga saya. Oh, berarti kan yang datang itu kan harus pakai sakral, baru itu persaudaraan mas. Ya. Kalau datang pakai baju komunitas itu saya bilang komunitas bukan? Kamu bilang bukan komunitas ya, tapi saya bilang itu komunitas. Karena itu akan memperkeruh, dan dampaknya kalau pikiran kita negatif itulah yang akan terjadi. Makanya kita nggak usah terbawa dengan pikiran-pikiran yang negatif. Jadi tugas kita, apalagi pengurus, apalagi tingkat 2, jangan sampai ikut-ikutan menebar energi negatif pada seluruh kita. Kita ini harus, istilah saya, ngadem-ademi. Jangan malah bikin energi negatif itu kita tebar. Kita harus berprasangka positif. Saya yakin semua peristiwa ini tidak terlepas dari apa yang dikehendaki oleh Allah terhadap organisasi kita ini. Kita ini kurang belajar, kurang memahami makna Paskibraka, kurang memahami makna organisasi Paskibraka. Makanya sedang diuji kita. Masa tidak sadar kalau kita ini diuji? Justru kesadaran kita terhadap ajaran, terhadap tujuan kita berorganisasi, jangan sampai menggoyahkan ikhtiar kita untuk memperbaiki organisasi kita. Makanya sekali lagi kami mengharapkan seluruh pengurus tingkat 2 harus ngomong sedulur-sedulur kita, adik-adik kita, supaya tidak ikut-ikutan menebar energi negatif. Harus ngadem-ngademi supaya suasana kita di dalam membangun Paskibraka ini bisa lebih baik. Dan yang paling penting, bagaimana kita bersama menebar energi positif untuk kerukunan kita, untuk mewujudkan tujuan kita, yaitu memayu Hayuning Bawono. Ini tugas, ini amanah yang disampaikan oleh para leluhur kita, dan itulah yang harus kita emban bersama-sama.